Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan tema terkait eksternalitas dan barang publik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Taufika Rahman dengan NIM C1A 020097. Terus ada Rahmadani Haninda dengan NIM C1A 020098. Terus ada Nikola Pradantia dengan NIM C1A 020099. Terus ada Kalista Natasha dengan NIM C1A 020103. Terus ada Mahfudah Putri Salisa dengan NIM C1A 020108. Dan saya sendiri Wahyu Aji Pangestu dengan NIM C1A 020110. Untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya akan disampaikan materinya. Eksternalitas. Eksternalitas adalah akibat dari tindakan suatu pihak terhadap kondisi pihak lain dalam lingkup ekonomi. Eksternalitas didefinisikan sebagai biaya atau manfaat yang timbul karena adanya transaksi yang dikenakan pada pihak lain di luar transaksi tersebut. Eksternalitas terjadi karena terdapat perbedaan antara marginal sosial dan juga private cost dalam suatu barang. Eksternalitas dapat mengakibatkan inefisiensi pasar, sehingga pasar tersebut akan gagal untuk memaksimalkan total surplus. Jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama ada eksternalitas uang. Eksternalitas uang itu merupakan produksi memiliki pengaruh terhadap pihak ketiga karena adanya perubahan permintaan. Eksternalitas uang dapat mempengaruhi penawaran pada pasar serta kondisi permintaannya. Dengan artian, hanya mempengaruhi harga tanpa mempengaruhi kemungkinan teknis produksi atau konsumsinya. Yang kedua ada eksternalitas teknikal. Eksternalitas teknikal yaitu aktivitas suatu pihak dalam konsumsi atau produksi yang akan berpengaruh terhadap aktivitas konsumsi atau produksi pihak lain. Eksternalitas teknikal ini secara langsung dapat mempengaruhi produksi suatu perusahaan dalam fungsi utilitas individu. Dilihat dari dampaknya, eksternalitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksternalitas positif, yaitu tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak didistribusikan di pasar. Eksternalitas ini bersifat menguntungkan. Yang kedua ada eksternalitas negatif, yang artinya biaya yang dikenakan pada pihak lain di luar sistem pasar. Eksternalitas ini bersifat merugikan. Oke, dilihat dari pihak yang melakukan, eksternalitas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada eksternalitas produsen terhadap produsen, yaitu output dan input yang digunakan oleh suatu perusahaan memengaruhi output dan input yang digunakan oleh perusahaan lain. Yang kedua ada eksternalitas produsen terhadap konsumen, yaitu terjadi ketika fungsi konsumen tergantung pada output dari produsen. Ketiga, eksternalitas konsumen terhadap produsen, terjadi ketika kegiatan konsumen memengaruhi output produsen. Dan yang terakhir, eksternalitas konsumen terhadap konsumen terjadi ketika kegiatan konsumen memengaruhi kegiatan konsumen lainnya. Contoh eksternalitas, yang pertama ada efek suara mesin ketik. Efek suara kotak musik mempelajari bagaimana standar diadopsi, bagaimana mungkin standar yang salah diadopsi. Aplikasi standar dari pilihan aransemen kunci pada keyboard. Standar ini adalah QWERTY yang didesain oleh Christopher Scholes, sengaja memperlambat pengetik dengan memaksimalkan jarak antara huruf yang paling sering digunakan. Next.
Tragedi sumber daya bersama. Tragedi sumber daya bersama muncul dari hak umum untuk menggunakan sumber daya. Contohnya, eksternalitas di tempat kerja. Setiap nelayan hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri. Ketika memutuskan apakah akan menyewa perahu, mereka tidak memperhitungkan fakta bahwa mereka akan mengurangi jumlah ikan yang ditangkap oleh setiap nelayan lainnya. Eksternalitas negatif ini memastikan bahwa dalam kesetimbangan terlalu banyak perahu beroperasi di danau. Intervensi publik dapat mengambil dua bentuk. Ada solusi harga berbasis terdiri dari pajak per perahu sehingga untuk menginternalisasi efek eksternal pengiriman perahu di danau sebagaimana ditunjukkan pada gambar jika pajak akan benar dipilih mengurangi jumlah perahu sehingga untuk mengembalikan hasil yang optimal, atau solusi kuantitas berbasis terdiri dari menetapkan kuota penangkapan ikan yang sama dengan hasil optimal. Teorema Coase. Teorema Coase yang dirumuskan oleh Ronald Coase menunjukkan bahwa para pelaku ekonomi dapat mengatasi eksternalitas sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Teorema Coase menyatakan apabila pasar diperbolehkan untuk berfungsi secara bebas, maka akan tercapai alokasi sumber daya yang efisien. Contoh, perusahaan garmen. Inefisiensi pasar. Eksternalitas dapat menimbulkan inefisiensi pasar. Eksternalitas dapat menyebabkan pasar tidak dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Hal ini disebabkan oleh harga pasar yang tidak secara tepat mencerminkan biaya tambahan atau manfaat bagi pihak lain. Solusi eksternalitas. Yang pertama yaitu regulasi. Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan adanya regulasi, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Contohnya, apabila pemerintah membuat aturan bahwa membuang limbah pabrik dalam sungai merupakan tindakan kriminal dan akan dikenakan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Karena kita tahu bahwa biaya sosial membuang limbah pabrik dalam sungai lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan oleh pelaku yang melakukannya. Kemudian yang kedua ada pajak Pigovian. Pajak Pigovian merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak yang sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Dengan itu, pembuat konsumen atau perusahaan memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak yang dari jumlah barang yang diproduksi atau dikonsumsi perusahaan atau konsumen. Artinya, dengan diterapkan, pajak akan memberikan insentif kepada para pemilik pabrik untuk sebaik-baiknya mengurangi polusinya. Yang ketiga adalah subsidi. Subsidi, ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dalam harga komoditi dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalitas. Kemudian yang keempat yaitu internalisasi. Internalisasi pertama kali dibahas oleh David dan Winston. David dan Winston menganjurkan internalisasi untuk mengatasi eksternalitas sehingga biaya privat sama dengan biaya sosialnya. Inti dari internalisasi adalah misalnya jika ada perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif hanya kepada perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B bersama-sama menghitung dampak dari eksternalitas yang dibuat. Kemudian definisi dari barang publik adalah barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Karena barang publik termasuk barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh pihak swasta, maka penyediaannya menjadi salah satu kewajiban pemerintah. Contoh barang publik adalah jalan raya, siaran radio, kegiatan bantuan polisi, jasa-jasa pengamat cuaca, mercusuar, jembatan, perpustakaan, dan sebagainya. Ya, selanjutnya adalah sifat dari barang publik. Yang pertama itu dari non-rivalry
yang berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap satu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengonsumsi barang tersebut. Terus yang kedua ada non-excludable, yang berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Barang publik yang penting, yang pertama itu ada pertahanan nasional, yang kedua itu ada riset pengetahuan dasar, dan yang terakhir itu adalah pengentasan kemiskinan. Selanjutnya adalah kegagalan pasar akibat barang publik. Yang pertama itu adanya free rider, yang berarti free rider itu mengacu pada seseorang yang memperoleh keuntungan dari sumber atau barang atau layanan tanpa membayar biaya dari keuntungan. Free rider menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan dana yang perlu dikeluarkan. Yang kedua yaitu tragedy of the commons, yang berarti tragedi ini biasanya terjadi pada sumber daya yang merupakan barang publik, timbul saat setiap manusia berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadinya, sehingga merugikan makhluk hidup yang lain. Hambatan barang publik murni. Yang pertama, pemanfaatan barang publik cenderung berlebihan. Yang kedua, barang publik tidak memiliki harga karena barang publik tidak diperdagangkan. Yang ketiga, tidak adanya keuntungan membuat orang-orang tidak mau melestarikannya. Disinilah pemerintah berperan dengan cara menarik pajak dari masyarakat dan dana pengumpulan pajak tersebut digunakan untuk menyediakan barang publik. Yang keempat, utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari barang publik murni adalah fungsi peningkatan tingkat persediaan dan fungsi penurunan penggunaannya. Teori penyediaan barang publik. Yang pertama, teori Piaget. Piaget berpendapat bahwa penyediaan barang publik akan memberi manfaat utility bagi masyarakat. Sebaliknya, pajak yang dikenakan akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, disutility. Yang kedua, teori Bowen. Bowen mengemukakan teori mengenai penyediaan barang publik dan didasarkan pada teori harga seperti dalam penentuan harga pada barang swasta. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditetapkan. Contohnya pertahanan nasional. Teori yang ketiga, teori Samuelson. Ia menyimpulkan bahwa adanya barang publik tidak menghambat masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal. Yang keempat, teori anggaran. Teori ini didasarkan pada analisis di mana setiap orang membayar atas penggunaan barang publik dengan jumlah yang sama sesuai dengan sistem harga untuk barang sewa. Sekian dari penjelasan terkait eksternalitas dan barang publik dari kelompok 8. Sebelumnya dari kami mohon maaf apabila dari penjelasan ada yang kurang, dan semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.